Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kamalia Ulfa. Hadir, Bu. Usfatun Risi Hasanah. Hadir, Bu. Riha Falahiyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua bisa hadir ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata makhluk hidup? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Baik, Mbak Ulfa. Silahkan. Makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, Bu, menurut saya. Baik, itu benar ya. Kemudian kalau ciri-ciri kehidupan sendiri itu yang seperti apa, Mbak? Ciri-ciri kehidupannya itu seperti bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh, berkembang, dan lain-lain, Bu. Ya, betul ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat yang lain? Baik, kalau tidak, oh ya, baik Mbak Riha, bagaimana? Membutuhkan makanan, kemudian Ya. berkembang biak. Ya, betul ya, yang disampaikan Mbak Ulfa dan Mbak Riha itu sudah betul. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya lagi, kalau kalian di rumah ada hewan peliharaan, semisal kucing, kerbau, ayam, itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Apakah bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu termasuk, kalau ayam, kerbau, itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya, Bu, termasuk makhluk hidup. Alasannya karena apa? Karena dia juga membutuhkan makan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, Bu. Memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, baik, betul ya. Kemudian kalau papan tulis, kemudian ada meja, buku, itu termasuk makhluk hidup atau benda tidak hidup? Enggak, Bu. Bukan, Bu. Ya, karena apa? Karena dia nggak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Dia nggak bernafas, dia nggak berkembang biak, dan lain sebagainya. Baik, betul ya. Yang sudah teman-teman kalian sampaikan sudah betul. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Ibu. Kalau antara robot dan manusia, itu manakah yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Antara robot dan manusia ya. Manusia itu makhluk hidup, robot itu bukan makhluk hidup. Ya,
Baik, nah untuk nanti mempelajari tentang ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama yaitu bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Selain menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa, yaitu berupa karbon dioksida dan juga uap air. Yang kedua yaitu ada bergerak. Apa sih bergerak? Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun secara pasif. Manusia, hewan itu pasti juga bergerak. Pun tumbuhan juga melakukan gerak. Nah, sebagai contoh, ketika kita berjalan, berlari, menggerakkan anggota badan, berenang, itu termasuk dari bergerak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, kalau pada manusia itu berupa kaki yang digunakan untuk berlari, kemudian kalau pada hewan contohnya seperti sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pada tumbuhan, mereka juga melakukan gerakan gitu ya, tetapi gerakan pada tumbuhan merupakan gerakan yang pasif. Contohnya yaitu gerak menutupnya daun putri malu, gerak menutup dan membukanya stomata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya yaitu ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel, gitu ya. Ciri-ciri dari tumbuh yaitu yang pertama ada bisa diukur. Sebagai contoh, ketika kita dari bayi kemudian sampai kita besar seperti ini, kita akan mengalami perubahan berat badan, gitu ya. Dari yang awalnya bayi kita hanya misal 5 kilo atau 3 kilo gitu ya, sekarang kita menjadi 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo gitu ya, itu artinya bisa diukur. Kemudian yang kedua adalah bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Kita sudah dari bayi sampai sekarang kita besar seperti ini, ketika kita sudah besar tidak mungkin untuk kita kembali ke bayi gitu ya. Contohnya yaitu pada tinggi badan dan massa tubuh. Kemudian berkembang merupakan proses menuju arah kedewasaan. Contohnya pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan juga berbuah. Kemudian kalau pada hewan, sebagai contoh yaitu kupu-kupu, dia juga mengalami perkembangan, yaitu dari telur, kemudian menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri yang selanjutnya yaitu ada berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenis atau keturunannya agar tidak punah. Contohnya yaitu induk kucing yang melahirkan anak kucing. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa berkembang biak atau reproduksi ini adalah dari individu berkembang menjadi banyak individu. Ciri yang selanjutnya ada peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang berarti dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari luar. Nah, rangsangan itu bisa berupa cahaya, panas, dingin, bau, dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan itu menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan, gitu ya. Misalnya mata untuk menangkap rangsangan cahaya, telinga untuk menangkap rangsangan getaran suara, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari peka terhadap rangsang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ada sinar lampu ya mengenai mata kita, maka secara otomatis kita akan menutup mata kita, gitu ya. Artinya kita
artinya kita peka tetap rangsang dari sinar itu, yaitu dengan menutupkan mata. Kemudian kalau pada tumbuhan, contohnya adalah pada daun putri malu yang ketika kita sentuh, maka ia akan menutupkan daunnya. Seperti itu. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya yaitu tumbuhan yang hidup di tempat kering seperti kaktus itu memiliki daun yang sempit dan tebal agar dia tetap bisa hidup walaupun dia di tempat yang kering. Itu ya. Kemudian yang kedua ada teratai. Nah, teratai ini dia memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air yang lingkungannya penguapan air di lingkungannya yang berair. Selanjutnya ada juga pohon jati yang akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, cirinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada memerlukan nutrisi atau makan. Nah, setiap makhluk hidup itu untuk melakukan aktivitas pasti memerlukan energi. Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan juga minuman. Manusia, hewan, tumbuhan itu pasti memerlukan nutrisi gitu agar dapat memperoleh energinya. Manusia, hewan bisa dengan cara makan. Nah, kalau pada tumbuhan itu bisa dengan fotosintesis ya, cara tumbuhan untuk memperoleh makanan. Selanjutnya ada mengeluarkan zat sisa, gitu ya. Mengeluarkan zat sisa atau pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup itu biasa disebut dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa itu bersifat racun sehingga harus dikeluarkan oleh tubuh. Karena jika tidak dikeluarkan maka akan mengganggu kinerja dari tubuh. Contohnya adalah tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas yang banyak memerlukan gerak. Nah, keringat itu termasuk dari zat sisa. Kemudian saat udara dingin kita akan sering buang air kecil atau mengeluarkan urin. Nah, urin tersebut juga termasuk dari zat sisa. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu ya terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada yang pertanyaan, dipersilahkan. Silakan jika anak-anak ada yang ingin bertanya terkait dengan materi ini. Baik, sudah paham ya anak-anak materi yang Ibu sampaikan? Insya Allah. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin ada yang ingin menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dari semua yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada 8 ya ciri-cirinya. Silakan jika ada yang ingin menyebutkan. Tidak harus semua, bisa beberapa saja. Nanti mungkin yang lain bisa melengkapi. Silakan. Saya, Bu. Baik, Mbak Ulfa, silakan. Bernafas, lalu berkembang biak, peka Ya. terhadap rangsang, tumbuh, membutuhkan makanan. Udah coba itu Bu. Coba yang lain kalau ada yang melengkapi. Yang lain mungkin ada yang ingin melengkapi jawaban dari Mbak Ulfa. Saya, Ya. Bu, Baik, Mbak Riha, silahkan. mengeluarkan zat sisa Ya. dan peka terhadap rangsang, dia juga mudah beradaptasi dan juga membutuhkan makan. Iya, betul ya yang tadi disampaikan Mbak Riha dan Mbak Ulfa itu sudah memenuhi ke-8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, paham ya anak-anak? Paham, Bu? Baik, Ibu akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi makhluk hidup itu merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, sedangkan benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan.
Nah, ciri-ciri kehidupan itu apa saja? Ada 8, yaitu ada bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsang, dan memerlukan nutrisi atau makan. Nah, sehingga kita bisa, tadi pertanyaan di awal antara robot dan manusia sudah benar ya, bahwa robot itu benar tidak hidup, karena dia tidak ada beberapa ciri makhluk hidup, tetapi dia ada beberapa juga yang bukan merupakan, dia tidak punya ciri-ciri makhluk hidup. Seperti dia tidak bernafas, dia juga tidak berkembang biak gitu ya. Jadi bisa dikatakan makhluk hidup kalau dia memenuhi ke-8 ciri itu. Tetapi tadi robot ada beberapa ciri yang tidak memenuhi, sehingga robot itu termasuk yang tidak makhluk hidup, sedangkan manusia itu makhluk hidup. Baik anak-anak, sebagai tugas pada materi ciri-ciri makhluk hidup ini, silakan kalian melakukan pengamatan secara mandiri sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemarin sudah Ibu bagikan ya lewat WhatsApp, lewat Google Classroom ya. Oke, baik. Kemarin sudah Ibu bagikan, silakan bisa kalian lihat kembali, kemudian kalian bisa melakukan pengamatan di rumah. Kemarin seperti ini ya, gambar LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD yang kemarin, itu ada tujuannya apa, kemudian ada alat dan bahan, langkah kerja, kemudian ada data pengamatan. Nah, kalian bisa melakukan pengamatan secara mandiri di rumah. Silahkan mencari 5 objek yang termasuk makhluk hidup dan juga 5 objek yang termasuk benda tidak hidup. Kemudian bisa kalian tuliskan di data pengamatan ini ya, sesuai dengan pengamatan kalian. Sebagai contoh, semisal kalian menemukan objek yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu memiliki ciri-ciri apa? Misal dia memiliki ciri-ciri bergerak, maka kalian bisa memberi tanda centang ya pada kolom bergerak. Kemudian kalau memiliki ciri bernafas, silahkan beri tanda centang pada bernafas, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini juga ada pertanyaan diskusi ya. Itu bisa kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan diskusi. Ada 4, kemudian ada kesimpulan. Nah, kalian bisa menyimpulkan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Karena sekarang kalian sudah tahu apa itu makhluk hidup, kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup. Seperti itu ya, kalian bisa belajar terlebih dahulu agar pada pertemuan selanjutnya lebih paham tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Baik, tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, dan perbanyak membaca agar kalian pengetahuannya lebih. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak pada pelajaran hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membersamai kalian belajar masih banyak kekurangan, ada salah kata, salah perbuatan dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.